Hai Rumors, ketemu lagi dengan saya di Ruang Curhatan Racun. Kali ini kita akan membicarakan tentang masalah invasi YouTubers dunia. Iya sih, perkembangannya YouTubers atau blogger itu makin kesini makin banyak. Saya rasa dan banyak itu bermunculan blogger baru, YouTuber baru yang menurut saya sangat inspiratif sekali. Namun di antara orang-orang yang inspiratif itu ada beberapa orang yang bukan orang sih, dia sebenarnya lebih ke negara lain gitu. Kenapa negara lain? Ya kita lihat deh. Ayo kita bandingkan ya. Pertama, negara yang menginspirasi YouTubernya ataupun blogger-bloggernya yaitu orang Korea. Lihat orang Korea, sebagaimana mereka berusaha untuk mengambil pasar Indonesia. Pasar YouTube Indonesia yang kita tahu dong, pasti Indonesia yang over proud orang Indonesia yang tingkat overloadnya berlebihan sering kali dimanfaatkan oleh YouTuber Korea ini. Semisalnya mereka bikin konten yang berbau-bau Indonesia kayak makan Indomie ataupun saya cinta Indonesia ataupun berbahasa Indonesia, padahal ataupun reaksi-reaksi terhadap hal-hal yang ada di Indonesia yang menurut saya kurang jelas atau nggak banget gitu ya. Apa aja yang harus dikomen gitu ya. Itu gimana mereka berusaha untuk mengambil simpati ataupun merebut pasaran YouTube Indonesia yang semakin kesini itu semakin menjanjikan, yang mana para YouTuber yang banyak followersnya dan subscribernya itu berasal dari Indonesia, kayak ya yang bisa kita lihat seperti yang lainnya. Banyak sekali YouTuber ataupun blogger yang banyak subscribernya ataupun jam tayangnya udah banyak itu yang berasal dari Indonesia. Ya, itulah negara Korea yang mau. Please deh orang Indonesia, jangan sampai overflow itu dimanfaatkan oleh negara lain. Pintar-pintarlah kita dalam melihat atau melihat YouTube atau blogger yang bermanfaat bagi kita. Jangan sampai hal-hal yang kecil yang menurut kita nggak berguna, kita subscriber, ya enak banget deh. Sedangkan mereka apa timbal baliknya atau apa manfaatnya mereka terhadap kita? Nggak kan, nggak sama sekali, nggak ada manfaatnya sekali menurut saya. Terus yang kedua itu saya lihat Malaysia. Orang-orang Malaysia ini mulai invasi lagi nih ke Indonesia karena mereka melihat pasaran Indonesia itu sangat menjanjikan sekali untuk mereka membuat konten-konten kreatif mereka yang menurut saya nggak banget. Bagus deh kalau lu atau kalian yang orang Malaysia yang nge-vlog tentang keindahan Indonesia itu bisa masuk akal sekali karena mereka merasakannya. Saya suka nggak habis pikir itu bagi mereka yang bikin konten reaksi terhadap orang Indonesia. Orang Indonesia langsung deh berpikir apa sih manfaatnya reaksi-reaksi kayak gitu, yang menurut aku lebih baik konten-kontennya coba deh konten-konten negara kamu sendiri. Jangan takut deh untuk nggak ada pasarannya. Ya mungkin aja sih karena pasaran yang terbesar itu ya ada di Indonesia gitu. Mereka itu ingin mengambil simpati dari bangsa Indonesia gitu, karena kebanyakan mayoritas kita itu lagi jenuh atau lagi waktu senggang atau luang, pasti mereka lebih memilih untuk menonton YouTube karena untuk merefreshkan diri mereka, dan mereka itu sering sekali tidak sengaja karena sengaja atau tidak sengaja mereka sering terklik konten-konten yang tidak berguna itu, yang kayak Malaysia reaksi kayak gitu. Apa sih reaksi? Lebih baik kamu membandingkan aja deh di negara kamu, buat itu apa tempat-tempat wisata di negara gitu, orang Malaysia ya, negara Malaysia gitu, buat konten pariwisata mereka biar orang Indonesia tahu gitu ini tempat-tempatnya, daripada mereka harus mengambil simpati dengan cara yang tidak berguna kayak buat video reaksi kayak gitu. Terus yang ketiga saya lihat itu ini nih yang itu orang-orang bule atau orang-orang luar. Saya lihat mereka mulai melirik pasaran Indonesia nih, kayak mereka buat konten-konten ke tempat-tempat pariwisata kayak ke Bali. Bali udah sering sekali orang-orang bule itu buat konten Bali, dan mereka sadar banyak sekali subscriber dan jam tayangnya tinggi, karena yang lihat juga bukan orang-orang asing yang mereka sih, sebagian sih, kebanyakan orang Indonesia
juga yang melihat konten-konten mereka. Nah, dari sana mungkin mereka berpikir, wah ini Indonesia ini jadi ladang emas mereka gitu. Konten-konten mereka akan lebih disukai kalau mereka buat kontennya tempat pariwisata di Indonesia. Dan itu juga bagus sih menurut saya. Tapi dari kebagusan itu ada kejelekannya juga. Yang ya paling 3 negara aja sih yang saya lihat yang banyak seliweran di YouTube ataupun yang gak sengaja di konten-konten yang di YouTube itu yang oh ini apaan sih kok banyak sekali orang-orang kayak orang Korea, Malaysia, pan bule-bule sama bule-bule yang mulai menginvasi Indonesia. Dan buat kalian yang mau membuat konten, coba aja sih membuat konten. Kayak saya yang baru belajar membuat konten, jadi menurut saya karena saya lagi nganggur gitu, karena saya pengangguran, jadi saya ingin buat konten aja, konten yang ala kadarnya, ada apa ala kadarnya. Jadi ya nggak apa-apa deh, sambil saya belajar untuk public speaking saya di depan kamera, dan saya melatih untuk bisa berbicara di depan publik nantinya untuk yang lebih luasnya. Nah, dari konten-konten ini kita tidak bisa menghindari bahwa konten-konten kreatif atau inspiratif yang saya lihat itu banyak sekali, dan saya sangat berterima kasih sekali kepada mereka, terutama orang Indonesia yang tinggal di luar negeri sana, yang udah berkeluarga ataupun mahasiswa yang sedang belajar di luar negeri sana. Bagi kalian, please deh, untuk kalian yang suka nonton konten-konten youtuber kayak gitu, please mohon kalian untuk like, subscribe, dan bunyikan lonceng-lonceng kayak gitu, lonceng-lonceng untuk mereka, karena mahasiswa itu sangat inspiratif sekali bagi kita semua, karena kita bisa diajak oleh mereka untuk melihat kehidupan mereka sehari-hari di sana, tentang budaya mereka, makanan mereka, jajanan mereka, dan hal-hal yang berbeda dengan Indonesia, ataupun cara adaptasi mereka di luar sana. Itu sangat inspiratif sekali, dan mudah-mudahan itu dari mereka itu terciptalah orang-orang yang mau terus menggali ilmu dan mempunyai cita-cita untuk pergi ke luar negeri untuk mengambil ilmu atau belajar atau mengambil ilmu dari luar negeri. Itu sangat inspiratif sekali. Saya lihat banyak sih mahasiswa yang Indonesia yang belajar di luar negeri sana, terutama yang di India itu banyak sekali, karena mungkin daya tarik India yang dengan makan makanannya itu banyak sih mahasiswa aligar yang terutama di sana. Ini itu bagus sekali untuk mereka. Saya aplaus sekali, saya beri tepuk tangan yang sebesar-besarnya untuk mereka, karena mereka belajar di sana, menceritakan tentang budaya India, tentang keadaan sekitarnya, itu bagus sekali. Yang keduanya, itu banyak sekali ibu-ibu ataupun keluarga-keluarga Indonesia campur silang sama negara, kawin silang, itu nggak, yang menikah dengan orang-orang di luar negeri sana, dan mereka menceritakan kehidupan mereka di sana, dan itu juga sangat inspiratif sekali tentang kehidupan mereka, tentang harga-harga barang mereka di sana. Itu sangat inspiratif sekali, dan mungkin itu juga yang membuat mimpi-mimpi ataupun mempunyai dorongan terhadap seseorang untuk bahwa menikah dengan orang di luar sana itu tidak susah, atau membuat bahwa menikah dengan orang-orang luar itu bukanlah menjadi hal yang masalah besar atau hal yang harus ditakutkan, karena toh mereka juga banyak yang menikah dengan orang di luar sana yang sampai sekarang bahagia, mempunyai anak, mempunyai kehidupan di sana, mereka tidak melupakan Indonesia, dan mereka berkembang. Itu bagus sekali, sangat inspiratif sekali. Saya sangat berterima kasih sekali pada mereka, kayak ibu-ibu yang di sana sama mahasiswa sana, yang memberikan inspiratif ke orang-orang Indonesia yang mau berpikir bahwa kita jangan sampai terkurung di suatu tempat tanpa ilmu yang cukup. Itu sangat konten-konten mereka sangat inspiratif sekali. Saya acungi jempol untuk mereka semua. Dan begitulah yang saya ingin curhatkan di Racun Ruang Curhat ini mengenai konten-konten
orang-orang Indonesia yang sangat inspiratif dan konten-konten negara lain yang mulai menginvasi dengan mereka. Jadi jangan kalahlah kita dengan negara-negara mereka. Ambil simpati rakyat kita sendiri atau orang Indonesia kita sendiri terhadap mereka. Itulah curhatan saya kali ini, dan bye-bye.